Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kabar-kabarnya yang sudah mining Pi Network ada sekitar 700 juta orang ya teman-teman ya. Dari mana sumbernya guys? Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau di informasi Twitter resmi Pi Network ya guys ya, disebutkan di situ hanya ada 35 juta pengguna ya teman-teman ya. Oke, akan saya bahas lebih lanjut nanti guys. Kalian simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, kalau data resmi dari Core Team itu ada sekitar 35 juta pengguna ya. Mungkin yang dimaksud 35 juta ini guys, ini yang aktif ya teman-teman ya. Jadi untuk yang 700 juta pengguna tersebut, mungkin itu yang sudah tidak aktif juga ya teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas lebih lanjut aja ya teman-teman. Oke guys, ada sebuah artikel yang membahas ya bahwa jaringan Pi lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia telah mendaftar Bitcoin. Nah, ini ya teman-teman ya. 700 juta ini guys, ini mungkin ya, ini hanya perkiraan saya pribadi ya teman-teman ya. Dari 700 juta ini mungkin yang aktif ya, yang aktif mining sampai sekarang itu mungkin hanya sekitar 35 juta ya. Itu yang terdata guys. Tapi kita tidak tahu ya teman-teman ya. Karena penambang Pi Network ini setiap hari bertambah terus guys. Mungkin yang lebih dari 35 juta tersebut dirahasiakan oleh Core Team, itu bisa aja ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di sini pembahasannya guys. Sorry, ada iklan ya di sini. Oke, di sini Pi Network adalah cryptocurrency viral lainnya di tahun 2023. Jaringan Pi viral dikarenakan ada koin Pi Network IOU ya yang mencoba untuk dicatatkan di bursa. Oke. Memang ketika ada Pi Network IOU kemarin ya, Pi Network ini menjadi pembicaraan di mana-mana ya. Bahkan media-media Indonesia, media-media luar Indonesia juga memberitakan hal tersebut guys. Jaringan Pi sendiri lahir pada tahun 2019. Pendirinya adalah Dr. Nicholas Kokalis. Namun saat ini jaringan Pi sendiri masih banyak dibicarakan di kalangan pecinta kripto ya. Ini menjadi tanda tanya bagi para perintis ya yang telah lama menambang koin Pi untuk mendapatkan hasil dari upaya mereka dalam menekan petir. Oke, kemudian begitu juga para pionir yang baru saja terjun ke dunia pemadaman petir jaringan Pi ya. Bagi yang masih baru cukup berat ya. Bagi yang masih baru cukup berat lagi karena koin jaringan Pi resmi belum di bursa. Ini akan terjadi jika nanti koin Pi, jaringan koin Pi resmi terdaftar di bursa dan perintis dapat dengan mudah membeli dan menjual koin atau jaringan Pi di bursa. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini ini sebetulnya berita-beritanya sudah lama ya dibahas ya teman-teman ya. Yang dibahas adalah jaringan koin Pi kapan masuk di bursa. Nah, ini masih menjadi misteri guys. Tapi banyak juga yang memprediksi bahwa Pi ini tidak akan masuk di bursa. Mereka punya mekanismenya sendiri ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ya. Pemantauan Hoka News dari salah satu postingan Twitter komunitas jaringan Pi. Jaringan pioner Pi kini telah mencapai 700 orang di seluruh dunia yang telah mendaftar Pi. Oke ya. Di sini dikatakan bahwa yang sudah mendaftar di sini sekitar ada 700 juta. Ini mungkin hanya asumsinya dia ini aja ya teman-teman ya. Sebetulnya mungkin mencapai 700 juta ya. Tapi kalau kita logikakan ya teman-teman ya, tidak mungkin orang yang mendaftar koin Pi itu, orang yang mendaftar di jaringan Pi kayaknya nggak mungkin guys mencapai 700 juta orang ya. Ini mustahil banget guys. Oke, kemudian di sini ini tidak sedikit orang ya
untuk salah satu proyek cryptocurrency. Nah, ini guys, ini berita ini masih simpang siur ya teman-teman ya. Jadi belum tentu benar guys. Semua perintis percaya pada proyek jaringan Pi. Banyak pioner koin Pi pada saat listing dengan harga tinggi ya. Tidak sedikit perintis jaringan Pi yang menyepelekan hal ini. Jaringan Pi bukanlah proyek abal-abal. Jaringan Pi bukanlah proyek kripto biasa, tetapi jaringan Pi adalah proyek kripto luar biasa yang dapat diperoleh secara gratis untuk semua orang tanpa terkecuali ya teman-teman ya. Memang sih ya, kalau jaringan Pi ini memang sangat mudah sekali ya untuk mendapatkannya. Kita hanya modal smartphone dan modal kemauan ya teman-teman ya. Karena tidak mudah ya teman-teman ya. Kita lebih asik membuka TikTok ketimbang membuka penambangan koin Pi kita ya. Kebanyakan seperti itu ya guys ya. Jadi kadang klik petirnya cuma pas inget doang guys. Tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, kemudian di sini Pi adalah mata uang digital baru ya. Di sini sudah banyak yang tahu guys. Penciptanya adalah Dr. Nicholas Kokalis ya, yang dikembangkan oleh Stanford PhD. Oke. Kemudian di sini oke, rupanya artikelnya sudah habis guys. Di sini cuma dikit ya teman-teman ya. Oke, jadi berita ini guys yang katanya jaringan Pi itu sudah ditambang atau yang sudah mendaftar, di sini katanya 700 juta orang guys. Ingat ya, di sini yang mendaftar ya 700 juta orang ini telah mendaftar. Nah, masalahnya guys, yang tercatat di core team guys, mungkin yang hanya aktif ya teman-teman ya. Kalau yang aktif mungkin iya ya guys ya, yang 75 juta. Kalau mendaftar ya bisa aja ya, cuma mendaftar doang, kemudian setelah itu hapus aplikasi ya bisa aja guys, sampai 700 juta orang ya. Oke, disclaimer ya teman-teman ya, bisa jadi artikel ini betul dan bisa jadi artikel ini juga salah guys, bebas ya teman-teman ya. Oke, saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan pioner, jangan lupa ya diklik petirnya guys. Kita tidak tahu ya teman-teman ya, bisa jadi Pi Network ini menjadi aset masa depan kalian. Kita tidak tahu guys, yang penting intinya kita klik-klik aja ya guys ya. Kalau kalian mau berkontribusi ya kalian bisa berpartisipasi di hackathon. Kalau tidak mau berpartisipasi ya silahkan kalian klik-klik aja petirnya. Oke ya teman-teman ya, jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin ribet. Untuk masalah open mainnet ya, kita kalau berbicara open mainnet nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Kita mau berbicara open mainnet, tapi yang menentukan open mainnet hanya Dr. Nicholas dan core team guys. Jadi kita tidak ada hak ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu informasinya guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.